Semoga di detik ketika kamu mendengarkan suara ini, Tuhan sedang menguatkan hatimu untuk sesuatu yang belum bisa kamu lihat dengan mata. Semoga segala rasa lelah yang selama ini kamu simpan sendiri, setiap doa yang belum sempat kamu ceritakan kepada siapapun, dan setiap luka karena pernah dianggap kecil, diremehkan, atau diragukan, perlahan menemukan jawabannya. Karena mungkin kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan. Mungkin ada alasan mengapa tepat saat ini kamu berada di sini. Ada fase dalam hidup ketika kamu memilih diam, tetapi orang lain salah memahami diammu. Mereka mengira kamu tidak punya keberanian. Mereka mengira kamu tidak memiliki kemampuan. Mereka melihat kamu tidak banyak bicara, lalu dengan mudah menyimpulkan bahwa kamu tidak sedang melakukan apa-apa. Padahal, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik kesunyianmu. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu berpikir keras tentang masa depanmu. Mereka tidak melihat saat kamu jatuh, lalu bangkit lagi tanpa memberitahu siapapun. Mereka tidak tahu berapa banyak hal yang sedang kamu pelajari, berapa banyak kebiasaan yang sedang kamu ubah, dan berapa banyak luka yang sedang kamu sembuhkan sendirian. Mereka hanya melihat permukaan, seperti melihat sebuah gunung es dari kejauhan, lalu mengira hanya itu seluruh bentuknya. Padahal, bagian terbesar justru tersembunyi jauh di bawah permukaan. Begitu pula dengan dirimu. Apa yang mereka anggap sebagai diam, mungkin sebenarnya adalah proses. Apa yang mereka kira sebagai kelemahan, mungkin sedang menjadi kekuatan. Dan apa yang mereka pikir sebagai tidak melakukan apa-apa, mungkin justru merupakan masa ketika fondasi hidupmu sedang dibangun dengan sangat dalam. Jadi bagaimana kalau diam yang selama ini mereka anggap kelemahan, justru sedang menjadi cara Tuhan mempersiapkan perubahan besar dalam hidupmu? Bagaimana kalau semua yang belum terlihat sekarang, suatu hari akan menjadi sesuatu yang membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa berubah sejauh itu? Jangan buru-buru mencari jawabannya. Untuk sekarang, cukup buat satu keputusan kecil dalam hatimu. Kalau kamu benar-benar memilih berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak pernah mau memahami, dan mulai membangun hidupmu dengan tenang, tulis 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi tanda bahwa mulai hari ini, energimu tidak lagi kamu habiskan untuk membuktikan siapa dirimu. Karena kamu bukan tidak mampu. Kamu hanya terlalu lama berada di tempat yang membuat kemampuanmu dipertanyakan. Dan mungkin sekarang adalah saatnya kamu berhenti meminta dunia untuk percaya kepadamu, lalu mulai membangun sesuatu yang pada akhirnya tidak membutuhkan penjelasan sama sekali. Dan mungkin justru disitulah kamu selama ini keliru menilai dirimu sendiri. Karena terlalu sering mendengar penilaian orang lain, kamu perlahan mulai melihat dirimu melalui mata mereka. Ketika kamu tidak banyak bicara, mereka mengira kamu tidak punya rencana. Ketika kamu tidak ikut menunjukkan pencapaianmu, mereka mengira kamu tertinggal. Ketika kamu memilih mengamati sebelum mengambil keputusan, mereka menganggapmu ragu. Dan ketika kamu tidak ikut berlomba untuk terlihat hebat, mereka mungkin berpikir kamu tidak cukup kuat untuk bersaing. Padahal, mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan. Mereka tidak tahu bahwa diammu bisa berarti kamu sedang mengamati sesuatu yang tidak mereka lihat. Kamu sedang membaca keadaan. Kamu sedang menghitung langkah. Kamu sedang belajar dari kesalahan yang pernah membuatmu jatuh. Kamu sedang mengumpulkan keberanian yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bayangkan sebuah gunung es yang berdiri tenang di tengah lautan, yang terlihat oleh mata hanya bagian kecil di atas permukaan. Tenang, diam, tidak banyak bergerak. Tetapi jauh di bawah sana, ada bagian yang jauh lebih besar, jauh lebih dalam, dan jauh lebih kuat. Begitulah mungkin dirimu saat ini. Orang-orang hanya melihat bagian kecil dari perjalananmu. Mereka melihat hari ketika kamu belum berhasil. Mereka melihat saat kamu masih berjuang,
Mereka melihat ketika hidupmu belum menunjukkan hasil, tetapi mereka tidak melihat kedalaman proses yang sedang terjadi di dalam dirimu. Mereka tidak melihat bagaimana kamu sedang membangun disiplin, tidak melihat bagaimana kamu sedang memperbaiki pola pikirmu, tidak melihat berapa banyak malam yang kamu gunakan untuk memikirkan masa depan, dan mereka juga tidak melihat berapa kali kamu sebenarnya hampir menyerah, tetapi memilih untuk bertahan. Jadi, jangan biarkan penilaian mereka membuatmu malu karena berjalan lebih tenang. Mungkin kamu bukan tertinggal. Mungkin kamu sedang berada di fase ketika akar-akarmu tumbuh jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat orang. Dan suatu hari nanti, ketika hasilnya mulai muncul ke permukaan, mereka mungkin baru sadar bahwa selama ini mereka salah membaca diammu. Karena orang yang benar-benar sedang membangun dirinya tidak selalu terlihat sibuk. Terkadang, ia justru terlihat sangat tenang. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi mengapa kamu begitu diam, tetapi apa yang sebenarnya sedang kamu bangun dalam diam itu. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa diammu bukan tanda kelemahan, ada satu hal lain yang perlahan harus kamu lepaskan. Keinginan untuk membuat semua orang memahami dirimu. Karena mungkin selama ini kamu terlalu sering menjelaskan, "Aku sebenarnya sedang berusaha. Aku sebenarnya punya rencana. Aku sebenarnya bisa. Aku hanya butuh sedikit waktu." Kamu menjelaskan ketika mereka meragukanmu. Kamu membela diri ketika mereka meremehkanmu. Kamu mencoba membuat mereka melihat apa yang sebenarnya sedang kamu perjuangkan. Tetapi semakin sering kamu menjelaskan, semakin banyak energi yang keluar dari dirimu. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk belajar, untuk bekerja, untuk memperbaiki hidupmu, untuk menjadi seseorang yang bahkan tidak lagi membutuhkan penjelasan. Dan mungkin ada satu kenyataan yang selama ini sulit kamu terima. Tidak semua orang harus memahami perjalananmu. Tidak semua orang harus percaya pada rencanamu. Tidak semua orang harus melihat nilai yang ada dalam dirimu sebelum kamu sendiri menyadarinya. Karena kalau setiap langkah dalam hidup harus menunggu persetujuan orang lain, kapan kamu benar-benar mulai berjalan untuk dirimu sendiri? Bayangkan sebuah benih yang baru saja ditanam di dalam tanah. Di atasnya, tanah itu terlihat sunyi. Tidak ada bunga. Tidak ada daun, tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Lalu seseorang datang dan berkata, "Tidak ada yang tumbuh di sana." Apakah benih itu keluar dari tanah hanya untuk berdebat? Apakah ia berteriak, "Tunggu, aku sedang tumbuh"? Tidak. Benih itu tetap diam. Ia bekerja dalam gelap. Ia menumbuhkan akar tanpa tepuk tangan. Ia menguatkan dirinya tanpa penonton. Ia tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya hidup. Karena suatu hari, ketika waktunya tiba, pertumbuhan itu akan berbicara dengan caranya sendiri. Begitu juga dirimu. Mungkin sekarang belum semua orang bisa melihat perubahanmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengumumkan setiap langkah. Tidak perlu menjelaskan setiap kegagalan. Tidak perlu memberi laporan kepada siapapun tentang bagaimana kamu sedang berusaha menyelamatkan masa depanmu. Biarkan mereka salah memahami untuk sementara. Karena ada kekuatan yang muncul ketika kamu tidak lagi sibuk meyakinkan dunia bahwa kamu mampu. Kekuatan itu datang ketika kamu mulai berkata dalam hati, "Aku tidak membutuhkan mereka untuk percaya. Aku hanya perlu diriku sendiri tetap berjalan." Dan sejak saat itulah, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi bergerak untuk membungkam suara mereka. Kamu mulai bergerak karena kamu tahu kemana hidupmu harus pergi. Dan ketika energi yang dulu habis untuk menjelaskan akhirnya kamu arahkan pada satu tujuan, disitulah perjalananmu mulai memasuki level yang berbeda. Ketika kamu sudah tidak lagi sibuk meyakinkan siapapun, energi yang dulu tercecer mulai kembali kepadamu. Disinilah kamu perlu memahami satu hal penting.
Tidak semua diam itu sama. Ada diam yang lahir dari ketakutan. Diam karena kamu takut gagal, takut dinilai, takut mengambil keputusan, takut kalau langkahmu ternyata salah. Tetapi ada juga diam yang lahir dari fokus. Diam yang membuatmu berhenti berbicara terlalu banyak, lalu mulai melakukan lebih banyak. Perbedaannya mungkin tidak terlihat oleh orang lain, namun kamu akan merasakannya di dalam dirimu. Dulu, ketika orang lain sibuk berbicara tentang siapa dirimu, kamu mungkin ikut memikirkan perkataan mereka sepanjang hari. Sekarang, kamu mulai menggunakan waktu itu untuk belajar. Ketika mereka sibuk menilai hidupmu, kamu memilih bekerja. Ketika mereka membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, kamu memilih memperbaiki dirimu sendiri. Karena kamu mulai sadar, energi yang digunakan untuk membuktikan diri tidak akan pernah cukup. Tetapi energi yang digunakan untuk membangun diri bisa mengubah seluruh hidupmu. Mungkin itulah sebabnya belakangan ini hidupmu terasa lebih sunyi. Lingkaranmu mungkin semakin kecil. Tidak semua orang lagi mendengar rencanamu. Tidak semua orang tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Bahkan mungkin ada yang mengira kamu menghilang. Padahal, sebenarnya kamu sedang bergerak. Hanya saja, gerakanmu tidak lagi membutuhkan suara. Bayangkan sebuah anak panah yang sedang ditarik ke belakang. Dari luar, seolah-olah anak panah itu sedang menjauh dari tujuannya. Semakin ditarik ke belakang, semakin terlihat seperti mundur. Tetapi justru disitulah energi sedang dikumpulkan. Semakin dalam tarikan itu, semakin besar tenaga yang sedang dipersiapkan untuk melesat ke depan. Begitu pula dengan hidupmu. Mungkin ada masa ketika kamu merasa seperti sedang mundur. Teman-temanmu terlihat lebih dulu sampai. Orang lain terlihat lebih cepat berhasil. Sementara kamu justru masuk ke fase yang sepi, lambat, dan penuh pertanyaan. Tetapi jangan terlalu cepat menyebutnya kegagalan. Bisa jadi hidup sedang menarikmu ke belakang bukan untuk menghentikanmu, melainkan untuk memberimu tenaga sebelum meluncurkanmu ke arah yang belum pernah kamu bayangkan. Jadi, kalau hari ini hidupmu terasa sunyi, jangan langsung menganggap dirimu ditinggalkan. Mungkin kamu sedang dipisahkan dari kebisingan agar bisa mendengar suara dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang belajar sesuatu yang belum waktunya dilihat orang lain. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu sedang menyiapkan hidupmu tanpa perlu penonton. Sekarang kamu mengerti mengapa hidupmu terasa sunyi. Karena tidak semua kesunyian adalah kekosongan. Sebagian kesunyian adalah persiapan. Dan ketika kamu mulai sadar bahwa energi yang sedang kamu kumpulkan tidak boleh lagi tersebar kemana-mana, kamu akan tahu bahwa sudah waktunya memilih apa yang benar-benar layak kamu bangun dalam diam. Ketika kamu sudah belajar mengumpulkan energi untuk dirimu sendiri, ada satu hal lagi yang perlu kamu jaga. Jangan biarkan semua orang memiliki akses terhadap prosesmu. Tidak semua rencana harus diceritakan. Tidak semua langkah harus diumumkan. Dan tidak semua perubahan harus dipamerkan sebelum waktunya. Bukan karena kamu harus hidup dalam ketakutan terhadap orang lain, tetapi karena sesuatu yang sedang kamu bangun membutuhkan ruang untuk tumbuh tanpa terlalu banyak suara dari luar. Bayangkan kamu sedang membawa sebuah rencana yang begitu penting. Sebelum sempat menjalankannya, kamu ceritakan kepada banyak orang. Satu orang memberi pendapat, yang lain mulai meragukan. Ada yang berkata terlalu sulit, ada yang berkata tidak realistis, ada yang membandingkanmu dengan orang yang gagal melakukan hal serupa. Tanpa sadar, pikiranmu yang sebelumnya jernih mulai dipenuhi suara yang bahkan bukan berasal dari dirimu sendiri. Akhirnya, kamu bukan lagi bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Kamu mulai bertanya, "Bagaimana kalau mereka benar?" Itulah mengapa ada kekuatan dalam merahasiakan beberapa bagian dari perjalananmu.
Bukan untuk menjadi misterius demi terlihat hebat, tetapi untuk melindungi fokusmu. Seperti seorang pemain catur yang tidak duduk di depan papan sambil mengumumkan kepada semua orang langkah berikutnya. Ia diam, ia memperhatikan, ia menghitung. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan. Karena dalam permainan tertentu, terlalu banyak bicara hanya akan membuat lawan mengetahui arahmu sebelum waktunya. Begitu pula dalam hidup. Tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang kamu persiapkan. Tidak semua orang harus tahu berapa besar targetmu. Tidak semua orang perlu melihat bagaimana kamu sedang memperbaiki kehidupanmu sedikit demi sedikit. Biarkan sebagian proses itu menjadi percakapan antara dirimu dan Tuhan. Dan menariknya, semakin kamu berhenti mengumumkan semuanya, semakin banyak hal yang mulai terlihat dengan sendirinya. Ada orang yang sebenarnya memperhatikanmu lebih lama daripada yang kamu sadari. Mereka mungkin tidak pernah bertanya, tidak pernah memberi dukungan, bahkan mungkin tidak pernah menunjukkan bahwa mereka peduli. Tetapi mereka melihat, mereka memperhatikan perubahan kecil dalam caramu berbicara, caramu bekerja, caramu membawa dirimu. Dan mungkin, tanpa kamu tahu, mereka sedang menunggu satu jawaban. Apakah kamu benar-benar akan berubah? Atau semua ini hanya akan menjadi kata-kata? Biarkan mereka menunggu. Jangan terburu-buru memberikan jawabannya. Karena ada kepuasan yang berbeda ketika seseorang tidak bisa lagi menebak langkahmu, lalu suatu hari hanya bisa melihat hasil akhirnya. Simpan sebagian mimpimu. Rawat sebagian rencanamu. Bangun sebagian kesuksesanmu dalam diam. Sebab terkadang, hal paling kuat yang bisa kamu katakan bukanlah sebuah pengumuman, melainkan sebuah hasil yang akhirnya membuat orang lain terdiam. Dan ketika hasil kecil itu mulai muncul satu demi satu, orang-orang yang pernah meremehkanmu mungkin akan mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai seberapa jauh kamu bisa pergi. Dan mungkin, inilah bagian yang paling menarik dari perjalananmu. Ketika kamu berhenti menjelaskan, berhenti mengumumkan, dan memilih membangun dalam diam, orang-orang yang selama ini memiliki penilaian tentang dirimu akan tetap memegang versi lama tentang siapa kamu. Mereka sudah membuat gambaran tertentu di kepala mereka. Mungkin bagi mereka, kamu adalah orang yang biasa-biasa saja. Orang yang tidak akan pergi terlalu jauh. Orang yang pernah gagal, lalu dianggap akan terus gagal. Orang yang terlalu pendiam untuk bersaing, atau seseorang yang mereka pikir tidak akan pernah mengalami perubahan besar. Dan karena mereka sudah terbiasa melihatmu dengan cara seperti itu, mereka tidak menyadari satu hal. Kamu sedang berubah. Bukan berubah untuk membuat mereka terkejut, bukan berubah supaya mereka menyesal, tetapi berubah karena kamu akhirnya mulai memahami bahwa hidupmu terlalu berharga untuk tetap menjadi versi yang sama, hanya demi memenuhi dugaan orang lain. Cara berpikirmu mulai berbeda. Kamu mulai lebih berhati-hati memilih apa yang layak dipikirkan. Kemampuanmu bertambah. Hal-hal yang dulu terasa sulit, perlahan mulai menjadi sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan tenang. Cara kamu mengelola uang mungkin mulai berubah. Cara kamu bekerja menjadi lebih disiplin. Dan yang paling penting, hubunganmu dengan dirimu sendiri mulai berubah. Kamu tidak lagi menghina dirimu ketika gagal. Tidak lagi merasa rendah hanya karena orang lain lebih dulu berhasil. Tidak lagi membutuhkan seseorang untuk berkata, "Kamu hebat," agar kamu percaya bahwa dirimu memang sedang bertumbuh. Perubahan seperti ini memang aneh. Karena pada awalnya, hampir tidak ada yang menyadarinya. Seperti sebuah kota yang berubah perlahan. Hari ini mungkin hanya ada satu jalan yang diperbaiki. Besok, sebuah bangunan baru berdiri. Minggu berikutnya, lampu-lampu mulai dipasang. Tidak ada satu hari pun ketika semua orang bangun lalu berkata, "Kota ini berubah total." Tetapi setelah berbulan-bulan, seseorang yang datang kembali mungkin akan berdiri di tempat yang sama dan bertanya, "Kapan semua ini berubah?"
Padahal perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia dibangun sedikit demi sedikit, hari demi hari, keputusan demi keputusan, kebiasaan demi kebiasaan. Begitu pula kesuksesanmu. Mereka mungkin tidak melihat satu langkah kecil yang kamu ambil kemarin, tidak melihat satu jam yang kamu gunakan untuk belajar, tidak melihat satu keputusan sulit yang kamu ambil ketika tidak ada yang mendukung. Tetapi suatu hari, mereka akan melihat hasil dari semua hal kecil yang selama ini mereka abaikan. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu berkata, "Lihat, aku berhasil." Tidak perlu mengatakan, "Aku sudah bilang dari dulu." Tidak perlu membalas satu pun perkataan mereka. Karena waktu memiliki cara yang jauh lebih kuat untuk berbicara daripada mulutmu. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa dirimu. Biarkan konsistensi yang menjelaskan kemampuanmu. Biarkan hasil yang menjawab semua keraguan. Sampai akhirnya, orang-orang yang pernah merasa sangat yakin bahwa mereka mengenalmu akan mulai sadar. Mereka sebenarnya hanya mengenal versi lamamu. Dan saat perubahan itu mulai terlalu nyata untuk disangkal, kamu akan sampai pada sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Untuk apa semua perjuangan ini, kalau bukan lagi untuk membuktikan sesuatu kepada mereka? Dan ketika hasil mulai berbicara tanpa perlu kamu jelaskan, ada satu ujian yang mungkin justru lebih sulit daripada perjuangan untuk sampai ke titik itu. Godaan untuk menoleh ke belakang. Godaan untuk berkata dalam hati, "Sekarang lihat aku. Sekarang kalian tahu siapa aku. Sekarang kalian pasti menyesal pernah meremehkanku." Dan jujur saja, tidak ada yang aneh dengan perasaan itu. Setelah sekian lama diremehkan, setelah berkali-kali diragukan, setelah kamu berjalan melewati masa-masa ketika tidak ada yang percaya kepadamu, sebagian kecil dari dirimu mungkin memang ingin melihat wajah mereka ketika akhirnya kamu berhasil. Kamu ingin mereka tahu bahwa mereka salah. Kamu ingin semua perkataan mereka terjawab. Tetapi hati-hati, karena di titik itulah, tanpa kamu sadari, mereka masih memiliki tempat di dalam hidupmu. Kamu mungkin sudah meninggalkan mereka secara fisik, tetapi secara emosional, kamu masih menjadikan mereka alasan untuk bergerak. Setiap keberhasilanmu masih ingin kamu persembahkan kepada mereka. Setiap pencapaianmu masih ingin kamu gunakan untuk membungkam mereka. Dan kalau begitu, bukankah kamu masih terikat? Bayangkan sebuah rantai yang melingkar di pergelangan tanganmu. Selama ini kamu mengira rantai itu menahanmu karena orang-orang yang meremehkanmu. Padahal bisa jadi rantai itu bertahan karena kamu sendiri masih terus memegang ujungnya. Kamu masih membawa kemarahan itu, masih mengingat kalimat itu, masih membayangkan bagaimana rasanya ketika mereka melihatmu berhasil. Sampai suatu hari kamu sadar, kamu tidak harus membalas siapapun untuk membuktikan bahwa hidupmu berhasil. Kamu hanya perlu melepaskan rantainya. Biarkan mereka berpikir apapun. Biarkan mereka menilai apapun. Biarkan mereka menyesal atau tidak menyesal. Itu sudah bukan tanggung jawabmu. Karena tujuan hidupmu seharusnya jauh lebih besar daripada membuat seseorang merasa kalah. Bayangkan betapa bebasnya dirimu ketika keberhasilan tidak lagi membutuhkan seorang penonton. Ketika kamu bekerja bukan supaya seseorang merasa malu. Ketika kamu belajar bukan supaya seseorang merasa bodoh. Ketika kamu membangun kekayaan bukan supaya seseorang merasa kecil. Tetapi karena kamu ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirimu sendiri, untuk orang-orang yang kamu cintai, dan untuk masa depan yang selama ini kamu doakan. Itulah bentuk kemenangan yang sebenarnya. Bukan ketika mereka akhirnya mengakui bahwa kamu benar, tetapi ketika pengakuan itu sudah tidak lagi kamu perlukan. Bukan ketika mereka datang meminta maaf, tetapi ketika hatimu sudah tidak menunggu permintaan maaf itu. Bukan ketika mereka kehilangan kata-kata melihat keberhasilanmu, tetapi ketika kamu sudah terlalu jauh bertumbuh untuk peduli apakah mereka masih memperhatikan atau tidak.
Di titik itu, kamu bukan lagi orang yang sedang membalas luka. Kamu adalah seseorang yang sudah sembuh cukup jauh untuk tidak membawa luka itu ke masa depan. Dan mungkin, justru setelah kamu melepaskan keinginan untuk membalas, barulah seluruh tenaga yang selama ini terikat pada masa lalu bisa kamu arahkan sepenuhnya kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Membangun kehidupan yang dulu hanya berani kamu bayangkan dalam doa. Dan setelah kamu melepaskan kebutuhan untuk membalas masa lalu, ada ruang yang tiba-tiba menjadi lebih luas di dalam hidupmu. Ruang untuk berpikir, ruang untuk bertumbuh, ruang untuk melihat bahwa ternyata hidupmu masih memiliki begitu banyak kemungkinan yang selama ini tertutup oleh satu hal. Keinginan untuk membuat orang lain mengakui nilaimu. Ketika energi itu kamu tarik kembali kepada dirimu sendiri, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan lagi bekerja supaya dipuji, tetapi bekerja karena kamu ingin menjadi lebih baik. Kamu mulai belajar bukan agar terlihat pintar, tetapi agar kemampuanmu benar-benar meningkat. Kamu mulai memikirkan bisnis, karier, kesehatan, hubungan, dan masa depan dengan cara yang lebih dewasa. Bahkan dalam spiritualitas, kamu mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi menjadi seseorang yang siap menerima apa yang Tuhan sedang siapkan. Dan disinilah makna rezeki menjadi jauh lebih luas. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Terkadang, ia datang sebagai sebuah ide yang muncul tepat ketika kamu membutuhkannya. Sebagai seseorang yang tiba-tiba hadir dan membuka koneksi baru. Sebagai kepercayaan yang diberikan kepadamu. Sebagai kesempatan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Sebagai keberanian untuk mengambil keputusan yang dulu terlalu kamu takuti. Bahkan terkadang, rezeki adalah kemampuan untuk berkata tidak kepada sesuatu yang selama ini menghabiskan hidupmu. Karena semakin kamu berhenti mengejar pengakuan, semakin banyak perhatianmu kembali kepada apa yang benar-benar bisa mengubah kehidupanmu. Bayangkan seseorang yang terus mengetuk sebuah pintu, berkali-kali, hari demi hari. Ia memaksa pintu itu terbuka, padahal mungkin pintu tersebut memang bukan untuknya. Sampai akhirnya, ia berhenti mengetuk. Bukan karena menyerah, tetapi karena ia mulai berjalan. Dan beberapa langkah kemudian, ia menemukan pintu lain. Pintu yang sejak awal memang sedang menunggunya. Begitulah hidup terkadang bekerja. Kita terlalu sibuk memaksa satu pintu terbuka, sampai tidak menyadari bahwa Tuhan mungkin sedang mengarahkan kita menuju pintu yang jauh lebih tepat. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus membuat seseorang percaya bahwa kamu mampu. Padahal ada kesempatan di luar sana yang tidak membutuhkanmu untuk membuktikan apa-apa. Mereka hanya membutuhkanmu untuk siap. Karena ketika kesiapan bertemu kesempatan, perubahan bisa terjadi dengan sangat cepat. Dan suatu hari nanti, kamu mungkin menoleh ke belakang dan menyadari, ternyata penolakan yang dulu membuatmu menangis adalah alasan kamu menemukan jalan yang lebih baik. Orang yang dulu tidak percaya kepadamu ternyata bukan akhir perjalananmu. Tempat yang dulu menolakmu ternyata bukan rumah terakhir untuk potensimu. Pintu yang tidak terbuka ternyata hanya sedang mengarahkanmu kepada pintu yang lebih tepat. Jadi, jangan takut pada fase hidup yang sedang terasa kosong. Mungkin itu bukan kekosongan. Mungkin Tuhan sedang membersihkan ruang agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk. Dan ketika rezeki, kesempatan, koneksi, serta keberanian mulai datang satu demi satu, kamu akan sadar bahwa perubahan takdir tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang ia dimulai dari keputusan sederhana untuk berhenti mengejar pintu yang salah. Dan saat pintu-pintu baru mulai terbuka, akan ada orang-orang yang perlahan menyadari bahwa kamu bukan lagi seseorang yang mereka kenal dulu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari,
Apa yang selama ini kamu bangun dalam diam mulai menghasilkan sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan karena kamu sengaja menunjukkannya, bukan karena kamu mengumumkannya, tetapi karena hasil memang memiliki cara sendiri untuk menemukan mata yang selama ini tidak mau melihat. Orang yang dulu berkata, dia tidak akan berhasil. Suatu hari mungkin mulai bertanya, bagaimana dia bisa sampai sejauh itu? Orang yang dulu menganggapmu biasa saja mulai memperhatikan caramu bekerja. Mereka melihat perubahan dalam cara berpikirmu. Mereka melihat bagaimana kamu membawa dirimu. Mereka melihat sesuatu yang dulu tidak mereka anggap penting. Konsistensimu. Yang dulu tidak percaya mungkin mulai penasaran. Yang dulu tidak pernah bertanya mungkin mulai mencari tahu. Bahkan orang yang pernah meremehkanmu mungkin diam-diam memperhatikan perjalananmu dari jauh. Dan lucunya, semua itu terjadi ketika kamu sudah berhenti peduli apakah mereka melihat atau tidak. Karena ada satu titik dalam pertumbuhan seseorang ketika validasi dari masa lalu tidak lagi terasa penting. Dulu, mungkin kamu membayangkan sebuah hari ketika mereka melihat keberhasilanmu lalu merasa malu. Kamu membayangkan bagaimana ekspresi mereka, bagaimana mereka akan terdiam, bagaimana mereka akhirnya mengakui bahwa mereka salah. Tetapi sekarang, setelah kamu benar-benar bertumbuh, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih indah. Kamu tidak lagi membutuhkan momen itu. Kamu tidak lagi menunggu mereka menyesal. Tidak lagi menunggu permintaan maaf. Tidak lagi mencari kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu berhasil. Karena ternyata, ketika kamu benar-benar naik kelas dalam kehidupan, kamu tidak lagi ingin kembali ke ruangan yang sama, hanya untuk membuktikan bahwa kamu layak berada di sana. Bayangkan seseorang yang dulu selalu duduk di sebuah ruangan yang membuatnya merasa kecil. Setiap kali berbicara, ia diremehkan. Setiap kali bermimpi, ia ditertawakan. Setiap kali mencoba, ia dibuat merasa tidak cukup. Lalu suatu hari, ia berdiri. Bukan untuk berdebat, bukan untuk membalas, bukan untuk mengatakan bahwa semua orang di ruangan itu salah. Ia hanya berjalan keluar. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin ia sadar. Ternyata dunia jauh lebih luas daripada ruangan yang dulu membuatnya merasa kecil. Begitu pula denganmu. Kamu tidak harus memenangkan perdebatan dengan masa lalu. Kamu hanya perlu melanjutkan perjalananmu. Karena kemenangan terbesar bukan ketika mereka akhirnya berkata, "Kamu memang hebat." Kemenangan terbesar adalah ketika kalimat itu sudah tidak lagi menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu sudah tahu nilai dirimu. Kamu sudah tahu seberapa jauh kamu telah berjalan. Kamu sudah tahu berapa banyak hal yang berhasil kamu lewati ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Dan mungkin, itulah alasan mengapa suatu hari nanti, ketika mereka melihatmu dan bertanya bagaimana kamu bisa sampai sejauh itu, kamu tidak akan merasa perlu memberikan penjelasan panjang. Senyummu sudah cukup, hidupmu sudah cukup, hasilmu sudah cukup. Karena kamu sudah tidak hidup untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kamu hidup untuk memastikan bahwa dirimu yang dulu pernah hampir menyerah, akhirnya mendapatkan kehidupan yang pantas ia perjuangkan. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, masih ada satu hal terakhir yang harus kamu lepaskan. Kebutuhan untuk terus membuktikan siapa dirimu, bahkan kepada dirimu sendiri. Ketika kamu sampai pada titik di mana keberhasilanmu tidak lagi membutuhkan penonton, kamu akan menyadari bahwa ada satu bentuk kebebasan yang jauh lebih besar daripada sekadar membuat orang lain terkesan. Yaitu ketika kamu akhirnya tidak perlu membuktikan siapa dirimu. Dulu mungkin ada suara kecil di dalam dirimu yang berkata, "Tolong percaya bahwa aku mampu. Tolong lihat bahwa aku sedang berusaha. Tolong jangan anggap aku tidak cukup." Tetapi hari ini, setelah semua yang kamu lewati,
suara itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Aku tahu siapa diriku, bahkan ketika tidak ada yang percaya. Itulah perbedaan antara mencari validasi dan memiliki keyakinan terhadap diri sendiri. Karena ketika harga dirimu masih bergantung pada tepuk tangan, satu komentar buruk bisa membuatmu jatuh. Ketika nilaimu bergantung pada pengakuan, satu penolakan bisa membuatmu merasa tidak berarti. Ketika keyakinanmu bergantung pada berapa banyak orang yang percaya kepadamu, kamu akan terus hidup dalam kecemasan untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi ketika pusat kekuatan itu pindah ke dalam dirimu, kamu menjadi lebih tenang. Tidak semua orang harus menyukaimu. Tidak semua orang harus memahami keputusanmu. Tidak semua orang harus percaya pada masa depan yang sedang kamu bangun. Dan itu tidak lagi menghancurkanmu. Karena kamu sudah tidak menyerahkan kendali atas nilai dirimu kepada tangan orang lain. Bayangkan matahari. Setiap pagi ia terbit tanpa bertanya, apakah ada yang mempercayaiku? Ia tidak menunggu seseorang mengatakan bahwa cahayanya indah. Ia tidak berhenti bersinar hanya karena ada seseorang yang memilih menutup tirai. Matahari tidak berdebat dengan kegelapan. Ia hanya melakukan apa yang memang menjadi sifatnya. Bersinar. Begitu pula denganmu. Kamu tidak harus mengubah dirimu menjadi seseorang yang disukai semua orang. Kamu tidak harus menjelaskan seluruh perjalananmu. Kamu tidak harus berteriak lebih keras agar dunia menyadari keberadaanmu. Teruslah belajar. Teruslah bertumbuh. Teruslah memperbaiki dirimu. Teruslah menjaga hatimu. Teruslah bekerja untuk kehidupan yang kamu impikan. Bukan karena kamu membutuhkan semua orang untuk berkata bahwa kamu hebat. Tetapi karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu bahwa kehidupan ini adalah amanah yang harus kamu perjuangkan sebaik mungkin. Dan semakin kuat pusat dirimu, semakin sedikit kamu membutuhkan dunia untuk mengatakan bahwa kamu berharga. Kamu mulai memahami bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi seseorang yang tidak mudah runtuh ketika tidak dipuji. Seseorang yang tidak kehilangan arah ketika tidak didukung. Seseorang yang tetap berjalan meskipun jalan di depannya belum disaksikan siapapun. Dan mungkin inilah versi dirimu yang sebenarnya sedang Tuhan bentuk selama semua fase sunyi itu. Bukan hanya seseorang yang sukses, tetapi seseorang yang cukup kuat untuk tetap rendah hati ketika sukses datang. Cukup matang untuk tidak membalas ketika memiliki kesempatan. Dan cukup yakin untuk tidak lagi meminta dunia menentukan harga dirinya. Karena sekarang kamu tahu, kamu tidak perlu menjadi cahaya bagi semua orang. Kamu hanya perlu tetap menjadi cahaya, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang sedang melihat. Dan setelah semua perjalanan ini, mungkin sudah waktunya kamu berhenti bertanya, apakah dunia akan mengakui perubahanmu? Lalu mulai menyerahkan seluruh hasil perjuanganmu kepada Tuhan, yang sejak awal melihat setiap langkah yang tidak pernah diketahui siapapun. Dan mungkin, setelah semua yang sudah kamu lewati, sekarang kamu mulai memahami satu hal yang dulu begitu sulit untuk kamu terima. Diremehkan bukan berarti kamu ditakdirkan untuk menjadi kecil. Orang lain mungkin pernah meragukanmu. Mereka mungkin pernah menganggapmu tidak cukup hebat, tidak cukup berani, tidak cukup mampu, atau tidak akan pernah sampai ke tempat yang kamu impikan. Tetapi penilaian mereka bukanlah keputusan Tuhan atas hidupmu. Apa yang mereka lihat hanyalah satu halaman dari perjalananmu, sementara Tuhan melihat seluruh ceritanya. Mungkin masa sunyi yang pernah membuatmu bertanya-tanya, justru adalah ruang tempat karaktermu sedang dibentuk. Mungkin ketika tidak ada yang memuji, kamu sedang belajar bertahan. Ketika tidak ada yang percaya, kamu sedang belajar percaya kepada dirimu sendiri.
Ketika tidak ada yang melihat, kamu sedang membangun fondasi yang suatu hari akan menopang kehidupan yang jauh lebih besar. Jadi, jangan terburu-buru menunjukkan hasil. Tidak semua pertumbuhan harus diumumkan, tidak setiap langkah harus dijelaskan. Dan kamu tidak perlu menghabiskan hidup untuk mengejar pengakuan dari orang-orang yang sejak awal tidak mampu melihat nilaimu. Teruslah berjalan, teruslah belajar, teruslah memperbaiki dirimu. Biarkan pekerjaanmu berbicara, biarkan konsistensimu berbicara, biarkan waktumu berbicara. Dan ketika waktunya tiba, biarkan hidupmu sendiri yang menjawab semua pertanyaan yang dulu tidak mampu kamu jawab dengan kata-kata. Semoga Tuhan memberimu keteguhan ketika perjalanan terasa berat. Semoga Tuhan melapangkan jalanmu dan mempertemukanmu dengan rezeki yang baik, halal, cukup, dan membawa keberkahan. Semoga setiap pintu yang terbuka benar-benar membawa kebaikan untuk hidupmu. Semoga langkahmu dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, orang-orang yang tulus, dan keputusan-keputusan yang membawa dirimu semakin dekat kepada kehidupan yang kamu doakan. Dan ketika keberhasilan itu akhirnya datang, semoga Tuhan tetap menjaga hatimu, agar kamu tidak menjadi tinggi hanya karena pernah direndahkan, agar kamu tidak membalas hanya karena pernah disakiti, agar kamu tetap rendah hati ketika namamu mulai dihargai, ketika kemampuanmu mulai diakui, dan ketika orang-orang yang dulu meremehkanmu akhirnya melihat sendiri sejauh apa kamu telah bertumbuh. Kalau hari ini kamu benar-benar memilih untuk membangun hidupmu dalam diam, menjaga fokus, dan membiarkan hasil yang berbicara, tulis 99 di kolom komentar. Jadikan itu tanda untuk dirimu sendiri. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku hidup untuk membuktikan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku tidak akan aku sia-siakan. Karena pada akhirnya, kemenanganmu bukan tentang membuat mereka kehilangan akal ketika melihatmu sukses. Kemenanganmu adalah ketika kamu membangun dirimu begitu dalam, sampai pendapat mereka tidak lagi memiliki kuasa atas hidupmu. Dan mulai hari ini, kamu tidak perlu mengejar siapapun untuk melihat nilaimu. Biarkan mereka melihat ketika waktunya tiba. Sementara kamu, teruslah berjalan, teruslah bertumbuh, dan biarkan hidupmu yang berbicara.